Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita membahas pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Kita telah melihat bagaimana perwilayahan terbentuk. Perwilayahan ini sangat penting terutama dalam proses pembangunan di negara-negara kepulauan yang wilayahnya sangat luas seperti Indonesia. Di mana karakteristik negara seperti ini menjadikan pembangunan wilayah sangat penting sekali. Di mana menurut Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2004, yang dimaksud dengan pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Jadi di sini makna pembangunan memiliki arti sebuah proses, cara, atau perbuatan yang berkaitan dengan perubahan. Itu juga pada definisi yang kedua pada pembangunan ini berdasarkan Profesor Ginanjar Kartasasmita, di mana pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Nah, salah satu bagian integral dari proses pembangunan nasional adalah pembangunan wilayah, di mana pembangunan wilayah pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan pembangunan secara umum. Hanya saja pembangunan ini terjadi di tingkat wilayah. Nah, yang berikutnya adalah teori lokasi sebagai dasar perlunya pembangunan wilayah, di mana salah satu teori yang mendasari perlunya pembangunan berbasis wilayah adalah teori lokasi. Teori lokasi ini terbentuk karena letak dan persebaran sumber daya sangat dipengaruhi oleh posisi geografis yang unik. Ada beberapa tokoh yang menyampaikan teori yang terkait dengan wilayah. Di antaranya yang pertama adalah teori lokasi pertanian yang dikemukakan oleh Van Tanen, seorang yang berkebangsaan Jerman yang bekerja di bidang pertanian, menganalisis karakteristik fisik dari tanah dan posisinya yang relatif terhadap pasar. Model yang diciptakannya ini berusaha menghubungkan konsep ekonomi dengan lokasi secara spasial. Nah, usahanya ini diwujudkan dalam teori lokasi pertanian, di mana para petani menjual hasil pertanian mereka ke kota, tempat tinggal tuan tanah yang menjadi pusat perdagangan. Akibatnya, petani yang lokasinya jauh dari pusat perdagangan atau kota harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menjual hasil panennya. Nah, ini dampaknya semakin tinggi pada apa? Pada biaya transportasi yang dibutuhkan serta risiko rusaknya hasil pertanian. Sehingga menurut Van Tanen, tinggi rendahnya sewa tanah itu juga menjadi penentu utama pemilihan daripada lokasi atau penggunaan tanah atau yang biasa disebut dengan land use. Walaupun teori lokasi pertanian ini kurang relevan lagi, teori ini menjelaskan hubungan ekonomi terhadap jarak sehingga dapat menjadi dasar untuk menentukan zona kawasan sesuai dengan fungsinya seperti zona kawasan pertanian dan zona kawasan yang lainnya. Nah, pada teori yang kedua yaitu teori lokasi industri yang dikemukakan oleh Alfred Weber. Ini pun juga berkebangsaan Jerman, berpendapat bahwa prinsip minimalisasi biaya itu menjadi dasar pemilihan lokasi industri. Teori ini dikemukakan tahun 1909 yang dikenal dengan sebutan lokasi industri, di mana menurutnya terdapat dua faktor utama penentu lokasi industri, yaitu faktor regional dan faktor aglomerasi atau deaglomerasi. Kita bahas dulu yang pertama adalah faktor regional, di mana menurut Weber bahwa biaya produksi tergantung pada tempat. Itulah sebabnya umumnya industri berada di tempat dengan biaya produksi yang paling rendah. Biaya yang dimaksud ini adalah biaya transportasi dan biaya tenaga kerja. Nah, yang kedua adalah faktor aglomerasi atau deaglomerasi, di mana pada faktor aglomerasi mempengaruhi terjadinya pemusatan industri. Faktor-faktor tersebut antara lain adanya sekolah, perbankan, rumah sakit, dan faktor penunjang lainnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan faktor deaglomerasi? Nah, yang dimaksud dengan deaglomerasi adalah yang menyebabkan industri meninggalkan lokasi tertentu karena adanya tingginya biaya produksi. Ini kita namakan dengan deaglomerasi. Teori yang berikutnya, yang ketiga adalah teori tempat sentral.
yang dikemukakan oleh Walter Christaller. Ini pun juga berkebangsaan Jerman, di mana teorinya terkenal dengan nama teori tempat sentral, merupakan lokasi yang senantiasa melayani berbagai kebutuhan penduduk dan terletak pada suatu tempat terpusat. Dalam teorinya ini ada dua konsep dasar. Yang pertama yang dinamakan dengan ring atau jangkauan, yakni jarak yang harus ditempuh seorang untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Sedangkan yang kedua adalah tersot atau ambang, yakni jumlah populasi penduduk minimum yang dibutuhkan agar persediaan barang dan jasa dapat berjalan lancar dan seimbang. Di mana menurut Christaller ini ada 3 jenis hierarki tempat sentral. Ketiga hierarki ini, yang pertama adalah hierarki K3 dengan prinsip pemasaran marketing principle. Tempat sentral dengan hierarki K3 ini menjadi pasar optimum. Yang kedua adalah hierarki K4, di mana tempat sentral ini disebut pula sebagai situasi lalu lintas yang optimum. Sedangkan untuk hierarki K7 dengan prinsip situasi administrasi yang optimum. Di sini contohnya seperti kota pusat pemerintahan. Sedangkan untuk teori yang berikutnya adalah yang keempat adalah teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan ini dikemukakan oleh Perroux, itu adalah seorang berkebangsaan Prancis. Nah, beliau menggagas teori tentang kutub pertumbuhan, di mana tempat pertumbuhan terjadi di tempat yang disebut pusat atau kutub pertumbuhan dan memiliki pengaruh bagi daerah atau lingkungan di sekitarnya. Sehingga lokasi industri dapat dikategorikan sebagai kutub pertumbuhan jika industri tersebut berperan sebagai unit pendorong. Unit pendorong dapat dipahami sebagai pusat kegiatan ekonomi dominan yang bertindak sebagai sumber dan pembeda inovasi. Nah, lokasi-lokasi itu menjadi kutub atau pusat pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk menularkan ekonomi ke daerah sekitarnya. Nah, di sini ada 4 karakteristik utama daripada suatu pusat pertumbuhan. Yang pertama, itu ada kelompok kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi di suatu lokasi tertentu. Nah, contohnya di sini adalah daerah perkotaan, pusat pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perdagangan. Nah, yang kedua, konsentrasi kegiatan ekonomi itu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis, seperti peningkatan kegiatan produksi, penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan yang ketiga itu adalah ada keterkaitan input dan output. Sedangkan yang keempat adalah di dalam kelompok kegiatan ekonomi tersebut ada sebuah industri induk yang mendorong pengembangan kegiatan ekonomi pada kutub pertumbuhan. Nah, pada industri induk ini berfungsi sebagai industri hulu dan industri hilir. Pada teori kutub pertumbuhan yang berikutnya, yang terakhir adalah teori kutub pembangunan yang dikemukakan oleh Baudeville. Itu adalah seorang kebangsaan Prancis, memasukkan daripada konsep ruang geografis ke dalam teori kutub pertumbuhannya Perroux. Bagi Baudeville, tata ruang ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tata ruang geografi, di mana dia berpendapat bahwa kutub pembangunan sebagai pusat industri yang menciptakan kemakmuran dan pasar untuk wilayah satelit mereka, di mana menurutnya serangkaian industri yang berkembang di daerah perkotaan itu akan mendorong perkembangan kegiatan di seluruh zona, pengaruhnya menjadi kutub pembangunan regional. Berikutnya adalah konsep pada pembangunan wilayah. Nah, pada pembangunan wilayah di sini menurut Bappenas, konsep-konsep itu antara lain yang pertama adalah konsep pengembangan wilayah berbasis karakter. Sedangkan yang kedua adalah konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang. Yang ketiga adalah konsep pengembangan wilayah terpadu. Dan yang keempat adalah konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster atau gugus. Ada beberapa faktor geografi yang digunakan untuk mempertimbangkan pembangunan wilayah. Nah, faktor-faktor itu apa saja? Nah, yang pertama adalah faktor topografi. Nah, kita tahu bahwa faktor ini itu lebih ditekankan pada kondisi topografi yang mempengaruhi daripada strategis pembangunan yang terjadi di suatu wilayah. Nah, sedangkan faktor yang kedua
itu adalah faktor klimatologi yang mempengaruhi kondisi alam dan budaya suatu daerah. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor hidrografi sebagai sistem penunjang kehidupan. Selain itu dapat digunakan untuk pembangkit listrik, pertanian, serta sarana transportasi. Dan yang keempat adalah faktor sumber daya hayati yang mampu menunjang daripada pengembangan dan pertumbuhan suatu wilayah. Dan faktor yang terakhir kelima adalah faktor demografi atau sumber daya manusia. Pada penataan tata ruang di sini untuk Indonesia, di sini penataan ruang dilombakan oleh Kementerian PU, di mana 5 nominator daripada pemenang daripada penataan ruang diwakili oleh Banyuwangi untuk wilayah Jawa Timur, di mana Banyuwangi ini adalah wilayah dengan julukan The Sunrise of Java. Sedangkan yang kedua ini adalah Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung. Yang ketiga adalah Jepara, Jawa Tengah. Yang keempat adalah Maros, Sulawesi Selatan. Dan yang kelima adalah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Di samping daripada nominator kelima ini, di Indonesia masih ada juga dengan penata tata ruang yang bagus. Itu ada di Papua. Yang pertama adalah Kuala Kencana yang terdapat di Mimika, Papua, dan Tembagapura, Papua. Ini adalah untuk materi daripada penataan ruang. Yang berikutnya adalah kita masuk ke dalam materi daya dukung ekonomi wilayah. Nah, daya dukung ekonomi wilayah yang biasa disingkat dengan DDE itu adalah kemampuan perekonomian suatu wilayah dalam mendukung konsumsi penduduk di suatu wilayah tersebut. Nah, besarnya daya dukung ekonomi wilayah ini dapat dilihat dengan menggunakan rumus DDE sama dengan PDRB per JP dikali K. DDE, daya dukung ekonomi wilayah. PDRB itu adalah produk domestik regional bruto dalam bentuk rupiah. JP, jumlah penduduk. K, konsumsi penduduk per kapita. Daya dukung ekonomi suatu wilayah dapat dikatakan tinggi jika DDE-nya lebih dari 1. Jika DDE sama dengan 1, maka potensi ekonomi wilayah itu seimbang dengan kebutuhan dan konsumsi penduduk. Nah, jika DDE kurang dari 1, maka potensi ekonomi wilayah tidak mampu mendukung kebutuhan dan konsumsi penduduk. Berikut Beva beri contoh soal untuk daya dukung ekonomi wilayah. Misalnya ada suatu wilayah X dengan jumlah penduduk 20.000 jiwa, di mana produk regional brutonya atas dasar harga berlaku sebesar 19 miliar. Sementara itu produk domestik regional bruto wilayah tersebut dasar harga konstan sebesar 13 miliar dan konsumsi penduduk per kapitanya sebesar 400.000. Tanyanya, apakah daya dukung ekonomi di wilayah X ini mampu memenuhi kebutuhan dan konsumsi penduduknya? Sekarang kita masukkan ke dalam rumus, di mana PDRB-nya itu adalah 13 miliar dibagi dengan jumlah penduduknya adalah 20.000 dikalikan dengan konsumsi per kapita penduduk itu adalah 400.000, maka 13 miliar per 8 miliar ini ketemu 1,6. Sehingga kalau 1,6 maka daya dukung ekonominya itu adalah lebih besar dari angka 1. Sehingga wilayah X mampu memenuhi kebutuhan dan konsumsi penduduknya. Untuk yang kedua adalah daya dukung ekologi, di mana daya dukung ekologi merupakan tingkat maksimum baik jumlah maupun volume, di mana pemanfaatan suatu sumber daya atau ekosistem dapat diakomodasi oleh suatu wilayah sebelum terjadi penurunan kualitas ekologi. Nah, rumusnya di sini adalah DDE. Kalau tadi E-nya ekonomi, ini adalah ekologi. Jadi DDE sama dengan BK per JE. BK itu adalah biokapasitas. Biokapasitas itu artinya adalah kemampuan ekosistem menyediakan dan memproduksi bahan alami serta menyerap materi limbah manusia. Sedangkan JE itu adalah jejak ekologis. Nah, jejak ekologis itu apa? Itu adalah suatu besaran daerah imajiner yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya dan membuang atau mengasimilasi limbah yang dihasilkan. Nah, jika nilai DDE-nya di atas 1, maka ekosistem di wilayah itu mampu mendukung penduduk yang berdiam di dalamnya, di mana
ekosistem di wilayah ini itu mengalami surplus. Nah, jika DDE-nya kurang dari 1, maka ekosistem di wilayah ini tidak mampu mendukung penduduk yang berdiam di dalamnya. Jadi di sini kalau kurang dari 1, maka ekosistem di wilayah ini mengalami overshoot atau kelebihan beban, di mana jejak ekologinya mengalami biokapasitas. Sekarang Eva kasih contoh soal. Misalnya, biokapasitas suatu wilayah sebesar 0,128. Adapun jejak ekologinya adalah sebesar 0,12. Nah, lalu yang ditanyakan berapa daya dukung ekologis wilayah tersebut? Maka jawabnya adalah DDE sama dengan BK-nya adalah 0,128 dibagi dengan jejak ekologisnya adalah 0,12. Maka hasilnya ketemu 1,07. Nah, ini berarti daya dukung ekologis wilayah tersebut cukup baik. Ekologis di wilayah ini mampu mendukung penduduk yang berdiam di dalamnya, yang dinamakan dengan ekologi depth. Ekologi di wilayah ini mengalami surplus. Jadi, untuk bab 1 ini sudah habis. Semoga anak-anakku sekalian bisa menyerap pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Akhir sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian.